Oke, balik lagi dengan gue Rian Tiarno. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jadi tergantung teman-teman nonton video ini pada saat apa, entah pagi, siang, sore, malam. Makanya saya ucapkan komplit dari pagi sampai malam. Nah, pada episode kali ini gue akan ngasih tahu buat kalian, buat masyarakat bahwasanya Satpam memiliki seragam baru. Kebenaran hal ini didukung dengan Perpol nomor 4 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Jenderal Idam Aziz pada tanggal 5 Agustus tahun 2020. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah tidak sabar nih pengen menyaksikan gimana sih penampakan seragam baru Satpam nantinya. Berikut gambar visualnya. Berikut tampilan seragam Satpam yang baru untuk laki-laki. Dan selanjutnya beginilah penampakan seragam Satpam untuk perempuan. Nah, telah kita saksikan video berikut tadi atau gambar-gambar yang menampilkan seragam Satpam baru bagi laki-laki dan untuk perempuan. Nah, yang lebih menarik di sini adalah benar-benar mirip identik dengan Polri, ada tanda pangkat di kanan dan kiri. Nah, pangkat ini nanti ada 3 golongan, teman-teman. Golongan pertama, inilah tanda pangkat untuk tingkat 1 yaitu tingkat manajer. Dan yang kedua untuk tingkat supervisor. Dan yang ketiga untuk tingkat pelaksana. Jadi masing-masing tingkat ada tanda kepangkatannya masing-masing. Nah, tadi beberapa golongan yang sudah saya jelaskan dalam tingkatan Satpam. Jadi bukan hanya Polri dan TNI yang memiliki tingkat pangkat, tapi juga Satpam nantinya akan ada tingkatan pangkat. Nah, dalam kebijakan yang dibuat oleh Polri ini pasti banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Bukan tanpa alasan. Karena stigma di masyarakat sudah melekat sekali apabila seragam coklat itu yang dimiliki oleh Polri. Gimana nanti kalau seragam ini dikenakan oleh Satpam yang notabene bukan seorang Polri. Dan pastinya nanti akan banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat atau penilaian dari masyarakat mengenai hal ini, entah positif ataupun negatif. Kalau saya pribadi lebih suka Satpam mengenakan seragam lamanya. Kenapa? Karena sebagai ciri khas atau pembeda Satpam dan instansi lain. Kenapa? Jadi setiap institusi pasti punya warnanya masing-masing. Nah, yang saya khawatirkan nantinya ketika Satpam sudah mengenakan seragam coklat ini banyak atau oknum-oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan warna seragam ini, entah itu untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya di sini nggak mau menyebutnya, nanti takut imbasnya kemana-mana. Nah, kalau saya boleh memberi saran, Polri menyediakan atau mengutus orang-orang yang berkompeten untuk pengawasan. Jadi setiap daerah kan punya lokasinya masing-masing. Misal DKI Jakarta punya wilayah Jakarta Timur, Barat, Selatan, Utara. Nah, itu kan sudah tersebar. Jadi nanti pihak Polri atau pihak Polda terkait sekitar itu memberi pengawasan. Bertujuan nantinya selalu mengawasi setiap tindakan atau nanti memberi penyuluhan kepada anggota-anggota Satpam apabila mereka keluar dari jalur kapasitasnya. Karena tentu beda teman-teman antara Satpam dan Polri, kapasitasnya sudah ditentukan masing-masing. Nah, setiap kritik tanpa ada saran itu sama saja kita bicara omong kosong. Jadi di sini saya memberi saran. Yang pertama ialah setiap lokasi atau setiap daerah ada pihak-pihak yang berkompeten sebagaimana untuk pengawasan, entah penyuluhan. Jadi mungkin per 1 bulan atau per 3 bulan itu ada rekapan pengawasan, atau takutnya nanti banyak anggota-anggota yang keluar dari jalur kapasitasnya. Jadi jalur semestinya
seperti apa mereka keluar dari jalur tersebut gitu. Nah, yang kedua, bagi para satpam ini kan ruang lingkup wewenang mereka kan terbatas ya, misal hanya di perusahaan A, B, C. Nah, saran saya setelah selesai jam kerja, seragam disimpan di loker, nanti mereka pulang menggunakan pakaian biasa. Jadi bertujuan apa? Supaya tidak terjadi hal-hal waktu entah berangkat ataupun pulang. Namanya kita di jalan nggak pernah tahu, entah terjadi gesekan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nanti yang kena imbas karena seragamnya mirip Polri, yang kena imbas yang disalin Polri. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut bisa diterapkan hanya boleh menggunakan atribut di lokasi kerja. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena begini teman-teman, pada saat perekrutan satpam maupun Polri, tentu tingkat tes atau dalam psikotes itu tentu berbeda. Mungkin akan lebih ketat seleksi psikotes Polri. Kenapa saya bicara seperti ini? Kaitannya apa sih? Korelasinya apa gitu? Jadi begini teman-teman, dalam tes psikotes itu menentukan tingkat kontrol emosi seseorang. Jadi makanya kalau dalam dunia Polri hanya petugas-petugas tertentu yang dibekali dengan senjata api karena mereka sudah lulus tes psikotes. Dalam mereka mengontrol emosi diri mereka itu mungkin sudah ada penilaian sendiri dari atasan atau pimpinan. Jadi kenapa satpam harus diberi pengawasan dan penyuluhan? Ya supaya tidak keluar dari ring atau keluar dari rule job desk mereka begitu. Takutnya nanti kan nggak semua satpam itu mampu mengontrol emosi diri mereka ya. Nanti pas mereka nggak diterapkan, seragam tersebut tetap dipakai pada saat berangkat atau pergi, ternyata di pertengahan jalan terjadi gesekan dengan masyarakat, kan akhirnya nanti timbul arogansi yang kita khawatirkan karena belum bisa mengontrol emosi dan didukung dengan seragam mirip Polri tadi, jadi arogansinya mungkin akan semakin tinggi. Nah, untuk mencegah hal-hal selanjutnya ya yang kita khawatirkan nanti disalahgunakan seragam ini, teman-teman. Nah itu, jadi mungkin setiap orang atau setiap masyarakat punya tanggapannya masing-masing, mungkin akan pro dan kontra atau positif dan negatif, itu wajar teman-teman. Kalau saya pribadi tetap akan saya dukung segala sesuatu yang menurut kita semua baik, ya saya dukung. Bravo Polri.